قدس يا سلام يا مؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله. سألناكم وللزلفى رجونكم وفي أمر قصد لكم فشدوا أزمكم لله. عباد الله بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بإشارتي ويسفو وقتنا لله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله. بكشف الهجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأيدي بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جنى ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita ikuti tausiah pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mukhdar Atim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Agung Baitur Rahman yang saya taati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Besar Baitur Rahman yang insya Allah semuanya yang hadir ini calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita ditakdirkan bertemu muka bersama. Malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bermuajahah bersama dalam acara yang mulia, pada malam yang mulia, di tempat yang mulia pula. Mudah-mudahan dalam acara, tempat dan malam yang mulia ini, seluruh yang hadir ini barokah pengajian pada malam yang mulia di tempat yang mulia ini. Seluruh yang hadir ini dimuliakan kalian ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi-mugi tetap kaaturaken datang baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Salah satu di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pada malam hari ini akan saya sampaikan kepada para jamaah semuanya. Para bapak, para ibu, ada di antara jamaah yang SMS kepada saya. Bertanya tentang masalah kenapa kok membaca sholawat itu pakai Sayyidina. Yang kedua, ada pula yang SMS kepada saya diminta untuk menguraikan tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah. Karena waktunya sangat terbatas bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, mungkin yang akan saya jelaskan yang pertama adalah kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika menguraikan kalimat La ilaha illallah ini waktunya sesuai dengan harapan bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara. Para bapak, para saudara hadirin wal hadirat ingkang minulya, kenapa pada malam hari ini saya kok memilih menguraikan tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah? Ada beberapa alasan. Pertama, para jamaah semuanya, 23 tahun lamanya baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang sejak dari Makkatul Mukarramah sampai ke Madinatul Munawwarah, mengajak umat-umat manusia ini agar supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kanjeng Nabi Muhammad itu dilandasi dengan kalimat
la ilaha illallah. 23 tahun lamanya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, Kanjeng Nabi Muhammad itu dicemooh, Kanjeng Nabi Muhammad itu dicaci maki, Kanjeng Nabi Muhammad itu diembargo. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad seringkali diancam dengan pembunuhan. Karena Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak agar supaya kaum yang paganis, kaum yang menyembah berhala, agar supaya menyembah kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ajakan Kanjeng Nabi Muhammad itu dilandasi dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu mari bersama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad pernah menyatakan, afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Utawi luwih utamane ucapan ingkang nate dipun aturaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyuna min qabli, dan pernah juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utama ucapan itu adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sebida malih yang kompak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pertama saya akan menguraikan maknanya la ilaha illallah. Menawi artosipun la ilaha illallah niku para sedherek mboten enten pangeran kecuali Allah. Niku artine. Tapi kadung maknane kalimat la ilaha illallah sebagaimana kita baca di dalam kitab Safinatun Najah, wa makna la ilaha illallahu, utawi maknane kalimat la ilaha illallah niku la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ingkang artosipun boten enten pangeran ingkang wajib kula lan panjenengan sembah para sedherek bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa para jamaah? Allah lah yang menciptakan kita. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara? Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan. Allah sing memenuhi kebutuhan kula lan panjenengan sedaya sedherek. Menawi kula lan panjenengan sedaya menderita, menawi kula lan panjenengan sedaya niku susah, menawi kula lan panjenengan sedaya ini mendapatkan problem-problem, Allah jualah yang akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan barokah pengajian niki yang susah digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya problem diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, hang rizkine seret dijembarno kalian Allah Subhanahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nang jerone Quran niku dulur-dulur enten 227 ayat yang menjelaskan tentang zikir. 200 pira?
267 ayat yang menjelaskan masalah ingkang wonten hubunganipun kalian zikir. Tiang-tiang salat niku para sederek zikir. Keranten Allah ngendika wa aqimis sholata li zikri. Tiang mirengaken khutbah niku para sederek zikir. Keranten Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Makanya kadung ana khotib menyampaikan khutbah nyuwun sewu para sederek hing perlu rika niki muter tasbih hing perlu. Karena perintahnya adalah ansitu wasma'u watiu. Jadi mendengarkan khutbah jauh lebih mulia, jauh lebih istimewa, jauh lebih berpahala daripada ketika khutbah sedang berkumandang sementara orang-orang yang berjamaah itu memutar tasbih. Dalilnya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini tadi. Menawi kula lan panjenengan sedaya niki para sederek mari sembayang wiridan zikir. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala ngendika fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi mari sembahyang wiridan itu termasuk zikir. Makanya kalau sekarang ini ada kelompok yang habis sholat kemudian berdiri tidak mau wirid misalnya berdasarkan surat Al-Jumu'ah ayat 10, maka orang-orang yang habis sholat kemudian berdiri tidak mau wirid, tidak mau berzikir itu dia bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 103. Menawi enten tiang mengenakan pakaian para sederek, kemudian pakaian yang dikenakan itu menutupi auratnya semata-mata dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang engkang mengenakan pakaian yang diniati menutupi aurat itu termasuk zikir datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya zikir itu, tapi afdhulu zikri la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para sederek, la ilaha illallah niku artine mboten enten pangeran kecuali Gusti Allah. Iku artine. Sedangkan keutamaannya bapak-bapak, ibu-ibu kalau dibaca apalagi dijadikan wiritan sangat luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan ngeten, inna lillahi tabaraka wa ta'ala amudan minan nuri baina yadayil ars. Allah Subhanahu wa ta'ala niku para sederek duwe cagak. Napa cagak niku nggih? Cagak niku napa? Duwe saka. Tapi cagake Gusti Allah mboten sami kalian cagake griya nirika. Cagake Gusti Allah niku minan nuri dari cahaya. Cagak ingkang dipun gadahi kalian Allah Subhanahu wa taala niku para derek baina yadayil arsi, berada di depan aras. Idza qala al-abdu la ilaha illallah, menawi enten tiyang ingkang maos kalimat la ilaha illallah para derek, kirangan maose niku teng griyane, kirangan maose niku teng musola, kirangan maose niku teng masjid, apalagi bersama-sama yang seperti ini, tazzazalikal amut, soko hang dipun gadahi kalian Allah Subhanahu wa taala itu bergetar. Keranten kalimat la ilaha illallah. Keranten soko niku bergetar dulur-dulur kabeh. Allah Subhanahu wa taala ngendika kenten, uskun he saka menengo sira saka niki terosipun Gusti Allah
bejo dateng soko sing bergetar ketika ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wedal soko niku dipun kengken mendel kalian Allah Subhanahu wa taala para sederek. Soko niku menjawab, kaifa askun ya Rabb walam taghfir liqailika. Pripun kula niki badhe mendel Gusti, bagaimana saya ini akan diam ya Allah sedangkan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu masih belum panjenengan sepunten sedaya kelepatane. Jarene saka niku wau wadul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhire Gusti Allah bejo ngeten, qal inni qad ghafartulah, sungguh sekarang saya mengampuni orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mantun Allah Subhanahu wa taala bejo ngeten dateng saka mengampuni orang-orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, fayaskunu inda zalik. Mantun ngoten saka niki wau mendel. Nah, berdasarkan ayat ini, berdasarkan dalil niki para bapak, para sederek hadirin wal hadirat ingkang minulya, tiang-tiang ingkang maos kalimat la ilaha illallah niku dosa-dosane barokah kalimat la ilaha illallah niki para sederek dipun sepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi para sederek barokah kalimat la ilaha illallah ini seluruh yang hadir, keluarga dari seluruh hadirin wal hadirat dipun sepuro dosa-dosane kalian Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalimat la ilaha illallah niku para sederek menawi dipun waos angsalipun kula lan kelan panjenengan sedaya niki maosipun ikhlas. Waktu macane ikhlas. Waktu maca nyuwun sewu. Lesannya ini tidak habis merokok, sehingga ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah udara yang keluar tidak berbau rokok. Kadung enten tiang maos kalimat la ilaha illallah dalam keadaan suci, di tempat yang suci, dengan hati yang suci, hati yang ikhlas, dan dalam mulut yang suci, maka kalimat la ilaha illallah yang dibaca itu akan tembus aras, Pak. Akan tembus aras. Kadung rika hing percaya bukaan Al-Qur'an surat Fatir ayat 10. Surat Fatir ayat pinten? Surat Fatir ayat 10. Teng rika enten ayat ingkang unglipun ngeten. Ilaiki yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'um. Ilaihi marang Allah Subhanahu wa taala yas'adu munggah dewek, ndak perlu didongkrak-dongkrak. Yas'adu naik ke atas sendiri, tidak memerlukan jasanya malaikat. Napa sing munggah piyambak niku para sederek? Al kalimut thayyibu, inggih menika kalimat yang thayyib. Di dalam tafsir-tafsir yang dimaksud dengan kalimat thayyib itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sedang amal-amal yang lain bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ya malu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hing munggah dewek. Jadi surat Al-Fatir ayat 10 itu memberikan penjelasan kepada kita betapa mulianya, betapa tingginya, betapa luar biasanya kandungan kalimat la ilaha illallah. Kadung nang langit bawin tembus para sedherek sedaya ingkang minulya sampai ke aras, apalagi ke bumi.
Nggih napa mboten? Kadung nang langit ben tembus apa maning teng bumi. Jarene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun indal mauti wala indal qabri. Para bapak, para ibu, para sederek, laisa ala ahli la ilaha illallah, tidak ada kangge tiang-tiang ingkang istiqomah maos kalimat la ilaha illallah niku para sederek. Tiang sing istiqomah maos kalimat la ilaha illallah itu wahsyatun indal mauti, tidak akan kesepian pada waktu dia meninggal dunia. Wala indal qabri, juga tidak akan kesepian ketika dia berada di alam kubur. Kuburan niku jembar napa ciut? Kuburan niku ana lampune apa sing? Kuburan niki ambi kancane apa dhewekan? Sepi apa rame? Sepi napa rame? Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, walaupun yang namanya kuburan itu tanpa lampu, walaupun kuburan itu tidak ada teman, walaupun kuburan itu sempit, para jamaah sedaya, barokah kalimat la ilaha illallah di dalam kuburan akan diramaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, para ulama atau para kiai di Indonesia, kalau selesai sholat berjamaah, imamnya memimpin wirid bersama, biasanya wiridannya itu diakhiri sebelum berdoa dengan kalimat la ilaha illallah. Di kampung-kampung ada yasinan, kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap Jumat. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kegiatan rutin itu biasanya salah satu di antara yang dikumandangkan di dalam zikirnya adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Enten apa para sederek? Nyuwun sewu dulur-dulur kabeh, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku cintane dateng kula lan panjenengan sedaya niki mboten ternilai. Umpamane cintane tiang Islam teng Kabupaten Banyuwangi, umpamane cintane tiang umat Islam hang urip nang Indonesia, bahkan seluruh dunia dikumpulkan menjadi satu cintanya terhadap Rasulullah. Cintane umat Islam seluruh yang hidup di muka bumi niku mboten enten napa-napane dibandingaken kalian jasa kebesaran cintanya baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad kangge kula lan panjenengan sedaya. Soale napa para sederek? Soale hanggaran si cintane Kanjeng Nabi Muhammad dhateng kula lan panjenengan sedaya langsung inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah ngendika ngeten, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum
Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum teman-teman wis tumekakum ing sira kabeh. Sinten sing dugi? Rasulun, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusan Allah yang berasal dari mana? Min anfusikum, dari kelompok panjenengan piyambak. Seorang rasul ingkang kalian Allah Subhanahu wa ta'ala dipun paringi sifat azizun alaihi ma anitum, dirasa berat olehnya atas penderitaan kulolan panjenengan sedaya. Sisai kulolan panjenengan sedaya para sederek susai Kanjeng Nabi. Sedih panjenengan sedaya para sederek sedih Kanjeng Nabi. Tapi sedihnya Rasulullah belum tentu sedih kulolan panjenengan sedaya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad niku para sederek harisun alaikum, bronto sangat Kanjeng Nabi Muhammad itu atas keselamatan kulolan panjenengan sedaya. Lah Kanjeng Nabi Muhammad niku para sederek disempurnakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala kalian sifat yang diambil dari Asmaul Husna. Ayat berikutnya dinyatakan bil mu'minina raufur rahim. Datang tiang-tiang Islam Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat penyantun, lagi pula sangat penyayang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Najah, Imam Turmudi, bahkan Imam Ahmad sendiri meriwayatkan hadis yang akan saya sampaikan ini. Saking cintanya Kanjeng Nabi Muhammad ini terhadap umatnya, walaupun dalam urusan penting pada suatu ketika Rasulullah berjalan-jalan melewati sebuah kuburan. Dalam sebuah urusan penting Kanjeng Nabi Muhammad mau menyelesaikannya, Rasulullah berjalan melewati kuburan. Wedal Kanjeng Nabi Muhammad niku liwat kuburan dulur-dulur, Kanjeng Nabi Muhammad mendel. Kenapa Rasulullah tiba-tiba berhenti di dalam kuburan itu? Di dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Terusipun Kanjeng Nabi kali nuting rong kuburan nikau, innahuma sesungguhnya dua kuburan ini la yu'azzabani lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, keduanya ini disiksa bukan karena dosa besar. Masih dosa niku cilik dulur-dulur kabeh, tapi kadung dikelakoni terus-terusan, maune cilik akhirnya dadi gede. Hang gede wis dosa iku wis, tapi kadung digempur terus-terusan dengan istighfar, digempur terus-terusan dengan membaca kalimat la ilaha illallah, digempur terus-terusan dengan sholat, digempur terus-terusan dengan tobat. Sebesar apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo malih dosa alit. Tapi masih cilik dosa ikau, kadung gulolan panjenengan sedaya niki mboten njaluk sepuro nang ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, barang hang sepele dadi sepolo. Makanya ketika Rasulullah itu melewati kuburan, Kanjeng Nabi mendel, bulu kuduknya berdiri. Rasulullah yang kulitnya putih kemerah-merahan berubah total pucat pasi. Abin doting ngeten, innahuma la yu'azzabani, dua kuburan ini lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah mendengar siksa walaupun orangnya berada di dalam kuburan. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, keduanya ini tidak disiksa karena dosa besar. Akhirnya sahabat-sahabat tanya, terus dosa napa Kanjeng Nabi ingkang dipun lampahi kalian tiang niku Kanjeng Nabi sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Karena Nabi menjelaskan di dalam hadis berikutnya, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya ini, la yastatiru minal bauli, kadung nguyuh henggelem nutupi tempate nguyuh. Nang pelabuhan riko nang bom moro-moro kudu nguyuh. Golet uwit sengidan sidik, mari itu kemecar kemecur nang ngono wis. Gitu kayak kudu nguyuh numpak sepeda motor moro-moro mandek tole-tole kanan kiri katone sing ngono wong moro-moro nguyuh ketika ini namanya la yastatiru minal bauli, hengulih jari Kanjeng Nabi iku kadung diterus-terusno dosa kecil itu bisa menjadi besar. Makanya bapak-bapak, makanya ibu-ibu, panjenengan menawi gadah yuga alit, panjenengan menawi gadah putu ingkang tasih alit-alit, umpamine yuga panjenengan, umpamine putune panjenengan iku kudu nguyuh pun ngantos putu utawi anake rika ku nguyuh nang ngarepe lawang. Ojo sampai nguyuh nang ngarepe lawang. Harus ditatur sedemikian rupa bagaimana kencing di jeding. Kenapa? Pintu yang biasa dikencingi walaupun oleh anak kecil, malaikat rahmat tidak akan mau masuk. Dan itu merupakan kebiasaan yang tidak baik. Kalau kepengin tanglet teng bapak-bapak, biasanya hangoyo hang sing ditutupi ki wong lanang apa wong wadon? Biasanya wong lanang apa wong wadon? Kadang wong wadon isin, Mbak. Engkang nomor kali para bapak, para ibu, para sederek, kenapa dua penghuni kuburan itu disiksa dengan siksaan yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang satu atau yang lain yamshi bin namimah, berjalan membasahi bibirnya dengan kalimat-kalimat yang hoak. Kalimat-kalimat apa? Kalimat hoak nu kalimat parah nih kau. Saat ini enten bahasa hoak, hok apa hoak kau. Yamsi bin namimah, dia berjalan membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat yang hoak. Jari ini sulih hok, kalimat yang adu-adu, kalimat yang mengadu domba, kalimat yang berbohong. Maka kalimat yang mengadu domba, kalimat yang berbohong, kalimat-kalimat hoak-hoak hang kaya ngeten iki bisa menyebabkan siksa pada waktu di alam kubur. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad setelah mengetahui dua umatnya lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburan itu? Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad ngengken para sahabat golet pelepah kurma. Pados napa? Pados pelepah kurma. Mantun pelepah kurma niku dipun angsal kalian Kanjeng Nabi Muhammad, pelepah kurma itu disigar. Mantun dipun sigar, pelepah kurma niku diteleh nang dua kuburan itu. Yang satu diteleh nang kuburan yang satu, kemudian yang satu diteleh nang kuburan yang lain. Wedal Kanjeng Nabi Muhammad mantun deleh pelepah kurma niku para derek, para sahabat tanglet dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, napa hubungane Kanjeng Nabi pelepah kurma niki kali tiang ingkang dikubur ingkang sakniki niki lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kanjeng Nabi jawab, para bapak, para ibu, para sederek, la'allahu yukhaffifu anhuma malam yaibasa. Tasbihnya dua pelepah kurma ini asalkan masih basah senantiasa bisa menjadi sebab dua penghuni kubur yang lagi disiksa ini diringankan siksanya kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula sakniki tanglet dateng panjenengan. Wit kurma iku ambi wong mulya andai. Kula tanglet dateng panjenengan, wit kurma iku ambi wong mulyaan pundi? Ayo.
Mulyaan wit kurma apa mulyaan wong? Para bapak, para sederek, wit kurma niku dibandingaken menungso dulur-dulur niku mulyaan menungso. Wit kurma sing duwe pikiran, wit kurma sing duwe nafsu sehingga tidak punya semangat untuk beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi dulur-dulur kabeh, tasbih wit kurma bawin itu mampu meringankan siksa orang-orang yang ada di dalam kuburan. Lalu bagaimana kalau yang bertasbih itu adalah manusia? Apalagi kalau yang dibaca itu adalah Al-Quran, lebih-lebih kalau yang dibaca itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wong tasbih wit kurma biawin itu mampu meringankan siksa kubur. Apalagi kalau yang dibaca itu adalah kalimat la ilaha illallah, dibaca bersama-sama lagi, dan yang membaca itu dalam keadaan suci. Insya Allah tiang ingkang maos kalimat la ilaha illallah niku para sederek, yang membaca dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, insya Allah orang yang meninggal dunia itu barokah keutamaan kalimat la ilaha illallah, diringankan siksanya kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tenggenteng niku enten tiyang, Pak, loro jantung. Le tiyang sakit jantung niku dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang sakit jantung itu mati mendadak. Kemungkinan yang kedua, mati ya mati, tapi loro-loron, Pak. Loro-loron. Akhirnya bahasan kula bejo ngeten niku, tiang niku bejo ngeten, terus iso niki kelendai. Nyuwun sewu para bapak, para saudara, akhirnya saya sarankan membaca Qul huwallahu ahad fidak untuk dirinya 100.000 kali, dan membaca kalimat la ilaha illallah 80.000 kali. Tiang sing maos Qul hu 1.000 niku wau, terus ditambah kalimat la ilaha illallah 100.000 itu tadi, meninggal dunia, Pak. Meninggal dunianya itu ketika pulang dari masjid, pulang ke rumahnya meninggal dunia. Mantun ngoten 1,5 tahun tiang dikubur niku, kuburane kira-kira jasate rusak napa mboten? Rusak napa mboten? 1,5 tahun di dalam kuburan, jasadnya orang yang mati itu rusak apa tidak? Nah, setelah dapat 1,5 tahun, orang yang ketika sakit jantung membaca Qul hu 100.000 kali itu tadi, barokah membaca kalimat la ilaha illallah. Oleh karena sangat luar biasa fadilah saking kalimat la ilaha illallah niki, mila saking menika para sedherek pun arasa-rasen kula lan panjenengan sedaya nek ngakhiri daripada kita itu wirid untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau yang tadinya biasanya membaca 11 kali ditambah 21 kali. Kalau biasanya membacanya 21 kali ditambah lagi, kalau bisa membaca 41 kali. Insya Allah barokah kalimat la ilaha illallah. Bukan kehidupan kita dijadikan Allah menjadi tenang, bahkan di dalam kuburan nanti kita insya Allah akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir, kula lan panjenengan sedaya niki para sederek bakal mati.
Tapi Kanjeng Nabi Muhammad nate ngendika kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah. Sinten-sinten para sedherek ingkang akhir uripe maos kalimat la ilaha illallah, tiang ingkang akhir hidupnya membaca kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para hadirin wal hadirat ingkang minulya, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sederek dipun takdir kalian Allah Subhanahu wa taala dados ahlul la ilaha illallah. Keluarga kula lan panjenengan sedaya dados keluarga ingkang ahlul la ilaha illallah. Keturunan kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi kalian Allah Subhanahu wa taala dipun bentengi kalian kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sepindah malih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatu hakin alaika nahya wa alaika namut wa alaika nub'atsu insyaallah minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina bika min jami'il aqwali wal afat wa taqdi lana bika jami'al hajat wa tutahhiruna bika min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bika 'indaka lad darajat wa tuballighuna bika aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika qamarik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah wa yassir lana rizqan halalan wa ajil lana bihi ya ni'mal mujib wa yassir lana rizqan halalan wa ajil lana bihi ya ni'mal mujib wa yassir lana rizqan halalan wa ajil lana bihi ya ni'mal mujib. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Mengaten para sedherek ingkang saged kula aturaken kirang langkung kula nyuwun gungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahida la ilaha illa antal ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد يا الله يا ربنا kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah dalam naungan afiah yang sempurna dari sisimu. Kami meminta demi kemurahan-Mu ya Allah, kami meminta demi anugerah-Mu ya Allah dan keutamaan-Mu ya Allah, agar Engkau berkenan mengabulkan hajat-hajat dunia kami, hajat-hajat untuk agama kami, dan hajat-hajat untuk akhirat kami berikut ini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.